Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah binikmatillah wassalatu wassalamu wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa NU Islami yang saya banggakan, sebelum kita memulai satu pembahasan pada pertemuan kita kali ini, tak lupa pertama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Selanjutnya tak lupa saya mendoakan semuanya, semoga kita selalu dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, kemudian dikabulkan segala hajat yang itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana sebetulnya tentang ikhlas. Ikhlas yang dimaksud adalah dalam berniat baik. Berniat baik ini tentunya pada semua amal yang terkadang amal itu memang kelihatan ataupun tampak, ataupun amal yang memang tidak tampak atau tidak ditampakkan. Artinya memang amal itu tersembunyi. Kemudian sedulurku semuanya melihat dari apa yang akan kita bahas, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini di Al-Bayyinah ayat 5. Yang artinya adalah padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kemudian ada ayat lain dari surat Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat menyampaikan atau mencapainya. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa mana ayat tersebut ialah tetapi niatlah yang dapat mencapainya. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan yang bisa hasil ataupun bisa tercapai apa yang dimaksud adalah dilihat bagaimana niatnya. Ini yang dinukil ataupun dikemukakan oleh beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dari sisi yang lain Imam Al-Hafidz Abul Baqa yang nama aslinya adalah Khalid ibnu Yusuf ibnu Sa'ad ibnul Hasan ibnul Mufarrij ibnu Mukassar, ibnu Baksar Al-Maktisi An-Nablisi, yang juga dikenal dengan nama Ad-Dimaski, ia mengatakan bahwa Abul Yaman telah menceritakan kepadanya dari Muhammad ibnu Abdul Baqi Al-Ansori, dari Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Al-Jauhari, dari Abul Husain Muhammad Ibnu Mushaffar Al-Hafidh, kemudian dari Abu Bakar Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Wasiti, dari Abu Naim Ubaid Ibnu Hisam Al-Halabi, kemudian dari Ibnu Mubarak, dari Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansori, dari Muhammad Ibnu Ibrahim At-Taimi, kemudian dari Al-Aqamah Ibnu Waqqas Al-Laisi, dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jelas ini rentetannya ya, dari siapa. Kemudian dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda beliau adalah berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamalikum saya ulang, wa innamal likullimri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Sesungguhnya amal-amal itu dinilai dari ataupun sesuai dengan niatnya masing-masing. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkannya. Artinya orang itu akan mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya atau perginya atau berpindahnya ini karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka perpindahannya atau hijrahnya pada Allah dan Rasulnya artinya memang akan sampai ke sana. Dan barang siapa hijrahnya kepada perkara dunia, niscaya ia memperolehnya. Ataupun niatannya adalah kepada wanita, niscaya ia menikahinya. Hijrah seseorang itu ialah kepada apa yang diniatan oleh hijrahnya. Artinya dari sisi ini jelas niat itu sangatlah mutlak. Kemudian perlu diketahui bahwa hadis ini berpredikat sebagai hadis yang sahih, yang kesahihannya telah disepakati. Disepakati pula kedudukannya yang besar lagi agung. Ia merupakan salah satu hadis yang mencapai poros perputaran ajaran Islam. Para ulama salaf dan para pengikutnya dari kalangan ulama khalaf selalu menyukai hadis ini, dipakai dalam pembukaan penulisan kitab mereka untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan dengan baik tetap memperhatikan tentang niatnya. Kemudian di sisi lain kami telah meriwayatkan dari Imam Abu Sa'id Abdurrahman Ibnu Mahdi. Barang siapa hendak menulis suatu kitab, hendaklah ia memulainya dengan hadis ini. Artinya hadis ini mengingatkan kita bahwa apa sih sebetulnya yang kita lakukan dan niatnya seperti apa. Itu yang paling penting. Jadi jangan lupa ketika beramaliyah harus mengingat dan menanamkan niat yang baik dan benar, diluruskan. Kemudian Imam Abu Sulaiman Al-Khitabi mengatakan bahwa orang-orang terdahulu dari kalangan guru-guru kita, kami sangat menyukai bila hadis innamal a'malu binniyat ini didahulukan dalam segala sesuatu yang menyangkut perkara agama. Artinya yang paling pokok adalah niatnya itu yang harus betul-betul baik yang didasarkan pada hadis ini. Mengingat hadis ini sangat diperlukan dalam segala jenis urusan. Urusan apa saja masuk ke sana. Termasuk urusan duniawi. Niatnya juga harus ditata. Dilanjutkan telah sampai suatu riwayat kepada kami yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang hanya dipelihara oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Nah, kan? Jadi niat ini menjadi hal yang sangat pokok. Kemudian sahabat lain mengatakan pula bahwa sesungguhnya manusia itu hanya diberi sesuatu dengan kadar niatnya masing-masing. Kemudian di sisi lain diriwayatkan dari As-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail Ibnu Iyad. Dia pernah mengatakan bahwa meninggalkan amal karena manusia disebut riya. Dan amal karena manusia disebut syirik. Serta ikhlas ialah, ini harus garis bawahi, ikhlas ialah bila Allah menyelamatkan dirimu dari keduanya. Artinya, amal itu tidak karena manusia. Ataupun yang paling pas adalah niatnya harus lillahi ta'ala. Kemudian Imam Al-Haris Al-Muhasibi telah mengatakan bahwa orang yang shodiq ataupun yang benar ialah orang yang tidak memperdulikan seandainya semua penghormatan untuk dirinya diungkapkan oleh semua makhluk. Demi memelihara apa itu? Memelihara kalbunya dalam artian memelihara keikhlasan dari sisi niatnya. Kemudian ia pun tidak suka menampakkan amal baiknya kepada orang lain, walaupun hanya sebesar semut kecil. Tetapi ia tidak benci bila ada orang lain menyaksikan amal buruknya.
Dilanjutkan Al-Hudzaifah Al-Mar'ashi mengatakan bahwa ikhlas ialah, nah ini definisi ya, hendaknya seorang hamba seimbang dalam semua perbuatannya, baik lahir maupun batinnya. Artinya ketika kita melakukan apa, niatnya seperti apa. Bukan hanya yang dilakukan secara lahiriah, tapi batiniahnya juga ikut menyatu, ikut mengiringi. Kemudian dari Imam Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qusairi, ya, ini mengatakan bahwa ikhlas ialah mengesahkan Tuhan yang maha hak dengan mengikhlaskan niat dalam menaatinya. Ya, yang dimaksud al-haq adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan seseorang hendaknya dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal lain. Seperti mencari muka, ya, artinya memang biar dikagumi, biar mendapatkan hal-hal yang ya pujian lah ya di depan orang. Kemudian Al-Sayyid Al-Jalil Abu Muhammad mengatakan bahwa orang-orang pandai telah meneliti tentang makna ikhlas. Ya, ternyata mereka tidak menemukan selain dari definisi berikut. Definisi apa itu? Hendaknya gerak dan diam seseorang serta lahir dan batinnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun dicampuri dengan kehendak diri dan hawa nafsu, serta tidak pula karena dunia nawi. Ini menjadi penting sekali ya. Kemudian Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq ya mengatakan bahwa ikhlas ialah memelihara diri dari perhatian makhluk. Sedangkan asyidku ialah membersihkan diri dari memperturutkan hawa nafsu. Orang yang ikhlas ialah orang yang tidak riya ataupun tidak pamer. Sedangkan orang yang shodiq ialah orang yang tidak mempunyai rasa ujub. Ujub itu gambarannya yang paling mudah, saya beribadah ini, wah bagus. Mungkin lebih bagus dari dirinya lah itu. Jadi saya beribadah saya merasa bagus. Lebih bagus dari yang lainnya. Nah itu ujub salah satunya seperti itu. Kemudian bersumber dari Dhunnun Al-Masri ya. Dikatakan bahwa ada 3 macam ciri ikhlas. Ini juga harus perhatikan. Ciri ataupun 3 macam ciri ikhlas. Yaitu pujian dan celaan dari kalangan awam terhadap orang yang bersangkutan itu seimbang. Kemudian beramal pamrih. Beramal tanpa pamrih. Ya, ini menjadi ciri yang kedua. Dan yang terakhir adalah mengharapkan pahala akhirat dalam amal yang dilakukannya. Nah, ini kan semakin jelas seperti apa ikhlas, posisinya seperti apa. Terus dari Al-Qusairi, asidku menyatakan bahwa asidku itu ialah keseimbangan antara lahir dan batin. Niatnya seperti apa, melakukan apa, batiniahnya berbunyi apa. Kemudian dari yang lain, ini ada Sahal At-Tusturi ya, mengatakan bahwa seorang hamba tidak dapat meresapi sifat asidku ya, apabila bersikap diplomasi terhadap dirinya sendiri. Jadi dengan dirinya itu masih tarik-menarik. Nah, ini bagusnya gimana? Ini kira-kira saya dapat apa? Dipandang orang atau seperti apa kan gitu. Atau terhadap orang lain. Jadi keikhlasan itu ya tanpa diplomasi terhadap diri sendiri. Artinya ya pokoknya saya melakukan sesuatu lillah gitu. Itu. Kemudian seseorang yang telah menerima sesuatu menyangkut keutamaan amal dianjurkan untuk mengamalkannya sekalipun hanya sekali. Kenapa? Karena ataupun agar ia dimasukkan ke dalam ahlinya. Sebaiknya ia jangan meninggalkannya secara mutlak, bahkan dianjurkan mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dilandaskan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum
Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian. Kiranya itu belajar kita tentang keikhlasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.